Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Deandaya akan mempresentasikan proposal perancangan aplikasi pendataan rumah tidak layak huni menggunakan Google Apps Sheet di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan. Yang pertama untuk pendahuluannya, proses pendataan rumah tidak layak huni, di mana pentingnya pendataan yang akurat. Pendataan rumah tidak layak huni sangat penting untuk memastikan data yang akurat dalam perencanaan program peningkatan kualitas tempat tinggal, di mana hal ini menjadi kunci agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, peran teknologi dalam pendataan, di mana penggunaan teknologi seperti Google Apps Sheet dalam pendataan rumah tidak layak huni memberikan inovasi baru yang memungkinkan integrasi data secara lebih mudah. Ini juga memberikan akses secara real time yang sangat berguna bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Kemudian yang ketiga, koordinasi antar instansi, di mana komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait yang sangat penting untuk memastikan proses pendataan berjalan dengan lancar. Hal ini berkontribusi terhadap pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, yang menjadi fondasi dalam pembuatan kebijakan yang efektif. Kemudian inovasi dalam pendataan, di mana sistem pendukung keputusan sudah diimplementasikan yang berbasis web, terbukti efektif dalam menyaring calon penerima bantuan. Ini menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pendataan rumah tidak layak huni. Kemudian yang kedua, manfaat sistem informasi geografis, di mana pengguna sistem informasi geografis dalam pendataan rumah tidak layak huni dapat membantu penyusunan kebijakan yang lebih baik di tingkat kabupaten, di mana hal ini membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat digunakan untuk analisis yang lebih mendalam dalam kebijakan dan yang lebih tepat. Kemudian yang ketiga, aplikasi berbasis web, di mana dapat mempercepat proses pendataan dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Ini menjadi salah satu solusi strategis dalam menangani masalah rumah tidak layak huni sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Harisa. Untuk tantangan dan solusinya, yang pertama, tantangan dalam pendataan. Salah satu tantangan utama dalam pendataan rumah tidak layak huni adalah memastikan semua data yang dikumpulkan adalah akurat dan dapat dipercaya. Masalah ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi dan komunikasi antar instansi yang terlibat. Kemudian yang kedua, solusi melalui teknologi, yaitu yang dimana teknologi menawarkan berbagai solusi untuk meningkatkan kualitas data. Misalnya, penggunaan aplikasi Apps Sheet dapat membantu dalam menyusun data dengan lebih efisien, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pendataan. Kemudian yang ketiga, pentingnya pelatihan, di mana pelatihan bagi petugas pendata juga tidak dapat diabaikan. Dengan pelatihan yang tepat, mereka akan mampu menggunakan teknologi dan memahami proses pendataan sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih baik dan lebih akurat. Untuk kajian pustaka, di mana peneliti terdahulu ada sistem pemetaan dan pelaporan RTLH, di mana ini sistem berbasis web yang diteliti oleh Riyanda Satria Wicaksono dan tim yang berhasil merancang sistem pemetaan dan pelaporan rumah tidak layak huni berbasis web, di mana sistem ini mempermudah masyarakat dalam pendataan dan pelaporan serta melibatkan 4 aktor utama dalam operasionalnya. Kemudian yang kedua, peneliti Riyanda menggunakan pengembangan metode waterfall, di mana dalam penelitian ini metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall, yang dimana metode ini memungkinkan identifikasi 24 kebutuhan fungsional yang mendukung kelancaran sistem dan pelaporan RTLH.
Kemudian yang ketiga, rekomendasi pengembangan fungsionalitas, di mana peneliti menyarankan pengembangan lebih lanjut untuk fungsionalitas seperti peta lokasi otomatis dan navigasi bagi petugas dalam survei untuk guna meningkatkan efisiensi pelapor dan distribusi bantuan. Kemudian penelitian terdahulu yang kedua yaitu ada aplikasi untuk kota pintar yang dimana dilakukan oleh Nenad Petrovic dan tim yang mengusulkan pendekatan baru dalam pengembangan aplikasi mobile berbasis data untuk kota pintar, yang dimana pendekatan ini menggunakan teknologi AppSheet dan Google Apps Script. Pengembangan aplikasi cepat pengembangan cepat aplikasi data driven, di mana pendekatan ini dirancang untuk mempercepat pengembangan aplikasi yang didorong oleh data, sehingga kota pintar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada. Yang ketiga, menggunakan teknologi modern, di mana penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi modern seperti AppSheet dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang lebih efisien dan efektif bagi pengelolaan data di kota pintar, yang membuka peluang baru untuk inovasi. Kemudian untuk metode penelitian, kita menggunakan metode kualitatif, yang dimana adalah proses penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial atau manusia, yang metode ini melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif yang disajikan dalam bentuk kata-kata dan cerita, yang memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif informan lebih detail. Yang kedua yaitu untuk keunggulan metode kualitatif sendiri adalah kemampuan untuk memberikan gambaran yang kompleks dan menyeluruh mengenai sebuah fenomena, di mana hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya untuk mempengaruhi subjek penelitian, serta memberikan insight yang lebih dalam. Untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, di mana pengumpulan data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan observasi. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam dari sumber yang berbeda, serta memahami nuansa yang mungkin tidak terlihat melalui metode kuantitatif. Yang kedua yaitu untuk pengembangan sistem nanti kita menggunakan SDLC, yang kita mengadopsi sistem waterfall, di mana tahap pendekatan waterfall terdiri dari serangkaian tahapan yang berurutan, dimulai dari komunikasi atau requirement analysis hingga deployment dan maintenance, sehingga tahap dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek pengembangan sistem diperhatikan secara sistematis sehingga meminimalisir risiko kesalahan dalam implementasi. Untuk manfaat pendekatan waterfall sendiri, yaitu salah satu manfaat utama dari pendekatan waterfall adalah kemampuannya untuk memberikan struktur yang jelas selama proses pengembangan dengan adanya tahap yang terdefinisi dengan baik. Tim proyek dapat melakukan validasi atau verifikasi terhadap setiap langkah sehingga meningkatkan kualitas hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga, deskripsi sistematis dalam penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kejadian dan peristiwa secara sistematif dengan mendesain sistem berdasarkan analisis kebutuhan pengguna, yang dimana peneliti dapat mencari solusi yang tepat untuk menghadapi masalah dalam sistem informasi yang sedang dikembangkan. Kemudian untuk analisis kebutuhan penggunanya, yaitu analisis kebutuhan pengguna adalah langkah yang yang sangat penting untuk pengembangan sistem, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan ini untuk penelitian yang dirancang yang lebih solutif untuk relevan dan efektif yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna akhir sistem.
Yang kedua, metode pengumpulan data kebutuhan, di mana metode pengumpulan data kebutuhan untuk analisis kebutuhan pengguna dapat mencakup wawancara, survei, atau observasi langsung, di mana pendekatan ini membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Kemudian yang ketiga, mendefinisikan masalah dan solusi. Setelah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan masalah yang ada serta mencari solusi yang dimana proses ini melibatkan kolaborasi antara peneliti dan pengguna. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.